Assalamualaikum, halo Sobat Jalan, kembali lagi bersama Jalan Kemana. Channel yang menyajikan info-info seputar perjalanan wisata, hotel, transportasi, sampai kuliner. Ikuti perjalanan kami di YouTube, TikTok, serta Instagram biar nggak ketinggalan info-info menarik dari kami. Yuk, mari kita kemon. Halo Sobat Jalan, kali ini saya akan ajak Sobat Jalan virtual trip ke Yogyakarta menggunakan bis SS Transport. Bis yang lagi happening karena katanya menggunakan jok impor super nyaman dari Thailand. Gimana rasanya? Dan gimana keseruannya? Yuk, mari kita kemon. Halo. Sekarang kita udah sampai di Terminal Bis Poris Plawat, Tangerang. Terminal Poris merupakan terminal penumpang tipe A yang menjadi pusat simpul transportasi darat yang mengintegrasikan berbagai macam moda transportasi. Salah satunya menjadi titik awal keberangkatan bis-bis akap dan bis mewah, baik ke Timur Jawa maupun Sumatera. Salah satunya adalah bis SS Transport yang akan kita naiki nanti. Kebetulan keberangkatan bis SS dari Terminal Poris adalah jam 16. Nah, mumpung bisnya belum datang, kita lapor dulu yuk ke agen SS yang ada di sini. Ya mas, atas nama mas. Ya baik, makasih. Oh maaf, ya baik, terima kasih pak. Nah, ini dia, kita udah dapet tiketnya. Packagingnya oke juga, lengkap dengan panduan doa sebelum perjalanan untuk semua kepercayaan. Untuk pemesanan tiketnya bisa melalui aplikasi SS Transport, online platform seperti Redbus ataupun langsung WA ke agen bis SS terdekat. Sekarang kita tinggal tunggu bisnya datang, tapi karena di luar hujan, kita tunggu di dalam aja kali ya. Ada beberapa spot ruang tunggu di Terminal Poris, ada yang dekat loket agen bis, lalu ada juga yang di ruangan tengah. Bagi umat muslim, musolanya ada di bagian dalam gedung terminal, posisinya di dekat area tunggu, jadi nggak perlu jauh-jauh. Di dekat ruang tunggu juga ada kios jajanan, makanan dan minuman ringan. Tetapi kalau Sobat Jalan mau makanan berat, lokasinya ada di sisi luar gedung terminal. Di sana tersedia deretan jenis makanan berat, ya tinggal pilih sesuai selera. Nah, itu dia, akhirnya bis yang ditunggu-tunggu datang juga. Kita tunggu dia sampai parkir dulu kali ya. Nah, bisnya udah parkir, yuk mari kita merapat. Bis SS Transport ini menggunakan mesin Mercedes-Benz Diamante dan kebetulan kita dapat unit yang karoserinya dikerjakan oleh Morodadi Prima. Sedangkan untuk unit satunya lagi itu dikerjakan oleh karoseri Laksana. Dengan liverinya yang sederhana, dengan aksen gambar pendopo menambah kesan aksen elegan pada bis SS Transport ini.
Bagasinya cukup luas dan pastinya udah diperhitungkan untuk memuat seluruh bawaan penumpang dalam kondisi penuh. Makasih. Tiketnya dibawa masuk aja ya. Oke, makasih. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Dan ini dia interior dari bis SS Traveling. Ada 2 kelas dalam bis yang akan kita naiki hari ini, yaitu Super Eksekutif dengan konfigurasi tempat duduk 21 dan Eksekutif dengan konfigurasi duduk 22. Dalam satu kabin juga tersedia 2 unit TV dan CCTV sebagai sarana penunjang keamanan dan kenyamanan penumpang pada saat perjalanan. Interiornya simple tapi elegan. Dan satu hal penting yang saya kagum ketika naik bis ini adalah perihal kebersihannya. Lihat deh lantainya dan sela-selanya, nggak berdebu. Ini sih keren banget. Dan ini dia kursi impor dari Thailand yang katanya super nyaman dengan merek Damrong Sleep. Sebelah kiri ada electric reclining button dan leg rest-nya. Kita coba ya. Dan ini adalah posisi rebah mentoknya itu segini. Lumayan deh. Dan menurut penumpang di belakang saya, kaki dia masih aman meskipun kita rebahnya itu mentok. Salah satu faktor yang bikin kursi ini nyaman adalah headrest-nya. Posisinya agronomis kepala banget. Bagian kanan armrest-nya ini kalau dibuka ada meja lipat kecil yang bisa digunakan untuk berbagai macam kegunaan. Bisa buat taruh snack atau nonton hiburan dari HP ataupun tablet. Dan ini dia gongnya. Kursi ini selain nyaman, dia bisa mijat juga. Ini dia buttonnya. Biasanya kalau kursi pijat itu cuman geter-geter kayak HP vibrate aja, tapi ini nggak cuman geter HP doang sih, ini beneran dipijet. Ya lumayan lah bikin rileks selama perjalanan ke Jogja. Selain nyaman, tapi harus nyaman juga. Makanya ada safety belt yang wajib kita pakai selama perjalanan ya sobat jalan. Pada bagian bawah kursi terdapat slot charger HP. Dan ini hanya bisa digunakan untuk charge HP ya sobat jalan. Nah, sekarang kita masuk ke kabin eksekutifnya yuk. Di antara kabin super eksekutif dan eksekutif terdapat dispenser yang lengkap dengan kopi dan tehnya yang tentunya bisa kita nikmati selama perjalanan berlangsung. Lalu di sini juga ada toilet. Kondisinya bersih dan cukup lega. Dan ini cuma bisa buat buang air kecil aja ya. Ingat, buang air kecil, jangan yang gede-gede. Nah, ini dia kabin eksekutifnya. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah konfigurasi duduknya. Kalau di kelas super eksekutif itu 21, sedangkan di kelas eksekutif itu 22. Lalu armrest-nya hanya ada 1, tidak ada pembatas antara seat 1 dan sebelahnya. Dari segi ukuran juga tempat duduknya agak sedikit lebih ramping dibandingkan dengan kelas yang super eksekutif. Jam 16.29 akhirnya bis berangkat dari Terminal Poris Tangerang. Pada perjalanannya, bis ini akan berhenti untuk menaikkan penumpang di beberapa titik. Di antaranya adalah BSD, Pondok Pinang, Pasar Rebo, dan juga Bekasi. Saya memilih tempat duduk di nomor 1A dan ini paling depan. Salah satu bonus yang didapat kalau kita duduk di nomor 1A ini adalah kita akan dapat extra room buat naruh barang. Dan yang kedua pastinya karena kita duduk paling depan jadi nggak takut kerebahan dari seat di depan kita. Ya meskipun itu aman. Oh ya, kita belum ngomongin harga ya. Untuk harga di kelas super eksekutif itu untuk yang single seat seperti saya di harga 380.000.
Dan untuk seat yang berdua itu di harga 365 dan sedangkan untuk yang kelas eksekutif di harga 270. Harga tersebut sudah termasuk 1 kali servis makan dan juga dapat snack. Dan ini dia snack yang kita dapat. Karena kita berangkat pada saat after hour alias jam pulang kantor, jadi pastinya akan kena macet. Ya, sabar-sabar aja ya. Setelah semua penumpang on board, pramugari akan menanyakan menu makan malam untuk servis makan. Yang paling best seller biasanya nasi berkat sama tergantung selera. Ini adalah ambience ketika lampu kabin dimatikan dan diganti dengan night mode. AC-nya dingin, kursi enak, dan dipijetin. Alamat pules ini sih di jalan. Dan beneran pules. Saking pulesnya tidur, saya sampai dibangunin sama penumpang di belakang saya ketika sampai di rest area Rosin Subang. Aduh, malu-maluin. Sampai di rest area Subang sekitar jam 21.30 dan perut udah kelaparan banget. Saking lapernya saya sampai lupa buat ngeliput menu servis makannya. Ini adalah kedua kalinya saya servis makan di Rosin Subang. Kalau sebelumnya pada saat perjalanan ke Solo menggunakan Rosin, saya pesan nasi rawon dan tadi saya makan chicken katsu. Waktunya kembali ke bis untuk melanjutkan perjalanan, dan ini tandanya saya bakalan tidur lagi. Wah, kejadian lagi pemirsa. Bangun-bangun kita udah sampai di Terminal Klaten, dan serius tadi itu saya beneran tidurnya pules banget, apalagi sambil dipijetin kan. Nanti kita akan turun di Terminal Jombor. Estimasi sampai di Terminal Jombor itu kurang lebih jam 5. Setelah itu kita akan langsung ke Lock and Shower yang ada di Jalan Pasar Kembang, Yogyakarta buat mandi dan langsung melakukan aktivitas selanjutnya. Overall, saya puas banget sama armada, fasilitas, dan servisnya SS Traveling. Tempat duduk enak, AC dingin, bis bersih dan wangi, makanan enak, toiletnya juga bersih. Ya meskipun nggak ada AVOD alias audio video on demand, tapi setidaknya zaman sekarang udah canggih, jadi kita bisa pakai HP untuk self-entertain. Dan sepertinya ini akan menjadi akhir dari video virtual travel menggunakan SS Traveling. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share channel kami. Thank you guys for watching our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.